Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan, rahmat, anugerah yang masih dititipkan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah masih titipkan itu kepada kita masih bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah, masih bisa kita melaksanakan pengabdian kita kepada Allah, dan masih ada peluang kepada kita memohon ampun atas dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau. Berkat perjuangan mereka lah maka Islam itu, nilai-nilai yang ada di dalam Islam sampai kepada kita pada hari ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, akhir tahun 2025 Allah memberikan ujian kepada Aceh yang kita termasuk di dalamnya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, berupa banjir dan tanah longsor yang itu mengakibatkan banyak kerusakan. Fasilitas umum banyak yang rusak, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan dan lain sebagainya. Begitupun rumah-rumah warga, ada yang sebahagian desanya hilang, ada yang rumahnya hilang, ada yang rusak parah, ada yang tertimbun lumpur yang tak mungkin dikorek lagi, dan banyak harta benda yang hilang dalam sekejap dalam musibah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Aceh Tenggara juga ikut merasakannya. Beberapa desa ikut merasakan dampak yang luar biasa. Tamiang parah, Aceh Utara juga parah, Pidi Jaya juga. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan musibah
yang datang di penghujung 2025. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini adalah peringatan dari Allah, pelajaran yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Allah menyebutkan bahwa telah lahir, nampak terang benderang al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahri, baik kerusakan itu di laut maupun di daratan, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, agar mereka dapat merasakan sebahagian akibat dari ulah perbuatan-perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah, kembali menjadi hamba yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yang Allah anugerahkan kepada kita ini punya keteraturan yang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Ada sunnatullah yang berjalan. Alam yang tidak seimbang, maka itulah kerusakan yang akan mendatangkan bencana kepada kita sebagai manusia. Alam tidak akan merusak dirinya sendiri. Ada ulah aidin nas, tangan-tangan manusia yang ikut berperan di dalam merusak alam, merusak lingkungan, sehingga Allah mengirimkan bencana, Allah mengirimkan musibah, yang musibah itu kita rasakan sekarang ini dan dirasakan oleh kebanyakan saudara-saudara kita baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Siapakah yang melakukan ini? Apakah kita sebagai individu yang menyebabkan kerusakan ini? Atau kerusakan ini disebabkan oleh komunitas tertentu? Atau kerusakan ini disebabkan oleh mereka yang punya kuasa, yang melahirkan kebijakan yang kemudian dieksekusi oleh pengusaha? Kita tidak dalam posisi menyalahkan siapapun. Posisi yang bijak adalah kita menjadi pelajaran kepada kita semuanya, sebagai individu, sebagai komunitas, bahkan sebagai pemangku kekuasaan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi korban, baik yang meninggal dunia, ya maupun yang berdampak rumahnya hancur dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka bukan pelaku. Bisa jadi pelaku enggak berada di tempat lokasi bencana. Mereka berada di tempat yang jauh, hanya menikmati hasil dari kerusakan alam yang telah mereka lakukan, mereka sebabkan, mereka tanam dengan sawit contohnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam ayat 41 surah Ar-Rum menyebutkan aidin nas, tangan-tangan manusia, menggunakan kalimah jamak. Artinya banyak manusia yang terlibat di dalam bencana. Banyak manusia yang terlibat di dalam pengerusakan lingkungan, hutan,
sehingga Allah hadirkan bencana yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kadang-kadang bencana itu datang, musibah itu datang bukan hanya menimpa mereka sebagai pelaku, tetapi orang-orang yang bukan pelaku pun kadang-kadang ikut merasakan dampak dari bencana musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah kita, introspeksi kita, evaluasi kita terhadap bencana yang Allah kirimkan kepada kita. Yang pertama, sebagai individu marilah kita kembali kepada Allah. Mari bertaubat, mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah diberikan oleh Allah di dalam kitab sucinya dan dijelaskan oleh Rasul dan diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka itu harus menjadi panduan hidup kita, bahwa maksiat yang kita lakukan bukan hanya meninggalkan solat, bahwa maksiat yang kita lakukan bukan hanya melakukan pencurian, tidak. Dengan musibah ini kita sadar bahwa merusak alam, merusak hutan itu juga musibah yang sangat besar, bahkan menyebabkan sengsara kepada banyak orang. Maka sebagai individu, mari kita kembali kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Mari kita kembali kepada masjid, mari kita ramaikan masjid. 5 waktu kita sebagai laki-laki hadir melaksanakan, menjawab panggilan Allah, melaksanakan solat di masjid secara individu. Kemudian secara komunitas, masyarakat, kebanyakan kita yang mungkin juga secara tidak langsung telah mengundang bencana ini. Maka apa yang bisa kita lakukan secara komunitas, masyarakat? Mari kita juga kembali kepada Allah. Mari kita menjaga lingkungan kita. Tidak mudah menebang pohon, karena kadang-kadang pohon yang kita tebang sudah berusia ratusan tahun, dan setelah kita tebang tidak ada penanaman kembali agar hutan kita tetap seimbang. Maka secara komunitas kita harus menjaga aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Taubat kita secara komunitas. Jangan ada lagi masyarakat kita, warga kita yang menganggap Kalibulan itu tempat sampah. Dan bahkan banyak kita melihat warga-warga kita yang tinggal di bantaran Kalibulan tanpa rasa bersalah dengan mendorong beko, membawa plastik sampah dan mencampakkan sampah ke dalam Kalibulan. Ingat, wahai saudara-saudaraku, itu bukan tong sampah. Mungkin sederhana kita menganggap, tapi secara Islam, secara aturan itu berdosa. Kenapa? Karena merusak alam, merusak lingkungan. Alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita boleh kita manfaatkan, tetapi jangan kita rusak. Ada juga yang berkomentar ketika dia membawa sampah, memasukkan ke paret. Ada yang bertanya sambil menegur, kenapa sampah itu kau masukkan ke paret? Apa jawabannya? Masa aku tidak masukkan sampah ini ke paret? Orang lain juga banyak yang masukkan sampah ke paret. Wal'iyadzubillah. Ini kata apa? Ini ucapan apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah? Maka ibadah yang kita lakukan bukan hanya di masjid. Maka maksiat yang kita lakukan bukan hanya meninggalkan sholat. Membuang sampah bukan pada tempatnya, itu juga merupakan maksiat dan dosa.
Jangan sampai kita sekolah dari TK sampai S1 16 tahun, tetapi kita tidak tahu apa hubungan antara sampah dan tong sampah. Kadang kita melihat mobilnya mewah, mobilnya besar, tetapi dengan mudah membuka jendela mobil, mencampakkan kulit rambutan ke jalanan. Ini manusia macam apa? Didikan macam mana? Sekolahnya di mana? Tidak cukup 16 tahun sekolah. Sehingga kita tong sampah pun kita tidak tahu apa hubungan sampah dengan tong sampah. Maka oleh kerana demikian, secara komunitas, masyarakat, kita harus kembali kepada aturan, kepada nilai-nilai yang kita pelajari di dalam agama kita. Kemudian selanjutnya, musibah ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada mereka, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk memangku kuasa mengatur negeri ini. Banyak kerusakan ini disebabkan oleh sebuah tanda tangan yang menyebabkan ratusan bahkan jutaan hektar hutan rusak sehingga menimbulkan bencana alam yang luar biasa. Kepada mereka yang punya kuasa, maka dengan musibah kali ini harus menjadi pelajaran supaya kita kembali kepada Allah, kembali kepada aturan. Al-Quran sudah menjawab semuanya. Nabi SAW sudah menjelaskan semuanya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka yang diberikan amanah oleh Allah, jangan sampai kebijakan itu menzalimi masyarakat. Jangan sampai kebijakan itu menzalimi rakyat. Betapa banyak orang yang sekarang mengungsi. Sebulan lebih mereka mengungsi di tempat saudara misalnya. Apa jadinya? Bagaimana rasanya? Rumah mereka sudah tidak ada. Anak-anak mereka harus sekolah di sekolah darurat. Ada 300.000 siswa harus sekolah di sekolah darurat di Aceh. Bagaimana? Dan kenapa ini harus terjadi? Maka ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, baik sebagai individu, sebagai komunitas masyarakat, maupun bagi mereka yang punya kebijakan, dan kepada mereka juga para pengusaha. Pengusaha-pengusaha juga telah menyebabkan bencana ini hadir, didatangkan oleh Allah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.